yakni al-alim hayatuhu abada. Orang yang berilmu itu hidupnya abadi selama-lamanya. Famal hayat illa li ahli al-ilm wa mal maut illa li ahli al-jahl. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu. Al-alim hayatuhu abada. Orang yang berilmu itu hidupnya abadi selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk di ini majelis yang penuh dengan keberkahan dalam rangka acara haul daripada Sayyidul Walid Al-Habib Mahdi bin Hamzah Sekaf. Sedikit saudara-saudara, makna haul. Haul memiliki 3 makna. Haul memiliki 3 arti. Haul yang pertama artinya adalah daya, upaya. La haula wala, tidak ada daya, tidak ada upaya. Haul yang kedua maknanya sekeliling atau sekitar. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya, yang kami berkahi sekitarnya. Haul yang ketiga maknanya 1 tahun. Setiap perputaran waktu 1 tahun itu namanya haul. Haul itu terbagi menjadi 2. Acara-acara haul terbagi menjadi 2. Yang pertama ada haul para aulia, haul orang-orang soleh seperti di Jakarta. Ada haul Habib Hussein bin Bakar Idrus Luar Batang. Ada haul Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang. Ada haul Abdurrahman Al-Habsi Cikini. Di Empang, di Bogor ada haul Keramat Empang. Di Abdullah bin Muhsin Al-Abbas. Di Pekalongan ada haul Al-Abbas. Di Tegal ada haul Haddad. Di Jawa Timur ada haul Aib Soleh Musir Hamid Tanggul. Haul yang dimaksudkan itu dibacakan manakib daripada orang-orang soleh. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, zikrul anbiya ibadah, zikrul salihin kafarah. Kakek saya Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, beliau mengatakan aqwamu ahya'in tamutul qulub bi dzikrihim, aqwamu amwatin tahyal qulub bi dzikrihim. yakni haul-haul para aulia, haul-haul orang soleh diadakan, dibacakan manakib, dibacakan sejarah hidupnya, bagaimana ilmunya, amalnya, waroknya, khaufnya, khasyahnya, syuhudnya, ibadahnya, qanaahnya, agar kita yang duduk di majelis haul bisa mengambil intifa, mengambil istifadah, mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mengambil manfaat, dan menjadikan sahibul haul sebagai uswah kita, qudwah kita, teladan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu haul yang pertama. Nah, yang kedua, ada haul yang dimana anak-anaknya atau cucu-cucunya mengadakan haul daripada bapaknya, abahnya, atau mengadakan haul daripada kakeknya. Anak-anak itu mengundang orang-orang, mengundang tetangga, mengundang masyarakat, mengundang muridnya untuk duduk. Di situ dibacakan yasin, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, sholawat, yang dimana itu semua dihadiahkan untuk almarhum abahnya atau untuk almarhum kakeknya. Itu menandakan bahwasanya anak-anak yang ditinggalkan adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, pada acara malam hari ini, kedua haul itu berkumpul. Yang satu, haul daripada beliau Al-Habib Hamzah As-Sekaf, yang dimana beliau orang soleh, sehingga kita bisa mengambil kebaikan dari beliau. Dan haul yang kedua menandakan anak yang ditinggalkan oleh beliau, yaitu Habib Mahdi, adalah anak yang soleh, yang mengumpulkan kita di sini mengadakan acara haul abahnya. Itu untuk mendoakan. Itu yang dimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalatha. Anak Adam, manusia, kalau wafat terputus seluruh amalnya. Kita masih sholat, kita masih hidup sholat, dalam kubur tidak bisa sholat. Kita masih hidup puasa, dalam kubur tidak bisa puasa. Akan tetapi kalau kita masih hidup meninggalkan 3 amal ini, walaupun kita telah wafat, tetapi pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat. Salah satunya waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kita yang duduk di sini menjadi saksi bahwasanya Habib Mahdi adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua abahnya, yang mendoakan abahnya yang meninggal dunia, yang merupakan beliau juga. Kita hadiri haul di sini mengambil intifa dan manakib, mengambil dari manakib dan sejarah hidupnya, kita mengambil intifa, mengambil manfaat, mengambil faedah. Karena apa? Karena saudara-saudara, yakni al-alim hayatuhu abada. Orang yang berilmu itu hidupnya abadi selama-lamanya. Famal hayat illa li ahli al-ilm wa mal maut illa li ahli al-jahl. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu. Al-alim hayatuhu abada. Orang yang berilmu itu hidupnya abadi selama-lamanya. Maksudnya abadi bukan berarti mereka mati. Mereka mati sebagaimana Sayyidatuna Aminah, ibunda Nabi Muhammad SAW. Sebelum beliau wafat, beliau berkata, kullu hayyin mayyit, kullu jadidin bal, kullu kibarin yafna. Ana mayyitatun fadhikri baka faqad taraktu khaira wa waladtuhu tuhra. Sayyidatuna Aminah berkata, segala sesuatu yang bernyawa, berjiwa pasti akan mati. Sebagaimana dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in khaliqun illa wajha, kullu jadidin bal, semua yang baru pasti akan usang,
selama-lamanya, rumah barumu tidak baru selama-lamanya, akan ada masanya. Bahkan daun yang hijau ada masanya dia menguning. Ketika dia menguning, dia gugur di tangkainya, saudara-saudara. Wa kullu kibarin yafna. Semua orang tua itu mati, semua orang tua hancur, semua orang tua binasa. Ana mayyitatun, aku nanti mati, aku nanti dari mayat. Fadikri bak, tetapi mengenangku akan abadi selama-lamanya. Kenapa? Faqad taraktu khairan, karena aku telah meninggalkan kebaikan. Apa? Siapa? Kebaikan ditinggalkan oleh beliau, baginda Nabi besar Muhammad. Wala tutuhro, aku telah melahirkan anak yang suci. Siapa anak suci yang dilahirkan oleh beliau? Baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga setiap orang yang mengingat Nabi tidak bisa dilepaskan daripada ikatan mengingat ibunda Nabi Muhammad SAW. Setiap orang yang mengenang Nabi Muhammad tidak bisa dilepaskan daripada mengenang ibunda beliau, yaitu Sayyidatuna Aminah. Setiap orang yang mengenang Nabi pasti mengenang ibunda Nabi. Setiap orang yang mengingat Nabi pasti mengingat ibunda Nabi Muhammad SAW. Nah, begitupun Al-Habib Hamzah telah meninggal dunia, tetapi setiap orang yang mengenang Habib Mahdi tidak bisa dilepaskan daripada mengenang almarhum abahnya, yaitu Al-Habib Hamzah. Belum lagi Habib Mahdi nanti punya murid di sini apa Syababul Khair. Nanti murid-muridnya buka majlis terus sampai datangnya hari kiamat. Imam Ghazali wafat ratusan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat beliau hidup dalam apa? Hidup dalam Mukasyafatul Qulubnya, Ihya Ulumuddinnya, Mi'arul Ilmnya, Minhajul Abidinnya, Al-Wajisnya, Al-Wasidnya. Syabil Hasan Asyadili wafat ratusan tahun yang lalu, hidup dalam Hizib Baharnya, Hizib Nasrnya, Sirrul Jalil, fi Khawasya Asrullah wa Ni'mal Wakilnya. Syekh Abdul Qadir Jailani wafat ratusan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat beliau hidup dalam Al-Gunyahnya, beliau hidup dalam Futuhul Ghaibnya, beliau hidup dalam Manakibnya, hidup dalam Auradil Qadariyahnya. Begitulah para ulama. Oleh karenanya saya wasiatkan kepada saudara-saudara sekalian, khususnya di sini banyak para pemuda-pemudi, jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari orang saleh, jangan jauh dari para habaib, jangan jauh dari para kiai-kiai. Sebab beliau-beliau, para ulama, para ustaz, para kiai, para habaib, beliaulah pewaris Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Bukan. Warisan Nabi Muhammad majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, para ulama, para ustaz, para kiai, para habaib. Dekatlah engkau dengan mereka-mereka. Muhibbal gaum yalhaq bil jamaah. Qala Imam Malik, qala Imam Ghazali, mahbubal mahbub mahbub wa muhibbal mahbub mahbub. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, ia akan dikumpulkan dengan kaum tersebut. Jikalau yang engkau idolakan para ulama, para ustaz, para kiai, para habaib, duduk di majlis-majlisnya, maka dipastikan di akhirat engkau akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau ingin tahu kadar kedekatanmu, jarak jauh atau dekatnya engkau dengan Nabi Muhammad di akhirat, gampang lihat seberapa dekat di dunia engkau dengan majlis ilmu, dengan para ulama, maka sedekat itulah di akhirat engkau dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau di dunia engkau jauh dari majlis ilmu, jauh dari majlis zikir, jauh dari majlis sholawat, dipastikan di akhirat engkau pun akan jauh daripada baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, engkau para anak-anak muda, engkau adalah generasi bangsa ke depan, engkau generasi agama ke depan. Subhanul yawm rijalul ghad, pemuda-pemuda masa kini adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Baik buruknya bangsa, baik buruknya negara, baik buruknya NKRI, baik buruknya agama Islam di Indonesia tergantung daripada kalian anak muda. Kalau kalian anak-anak muda taat kepada Allah, patuh kepada Allah, kenal Allah, kenal Rasulullah, kenal Al-Quran, kenal surah-surah Nabi Muhammad, dekat dengan ulama, dekat dengan para ustaz, dekat dengan para kiai, dekat dengan para habaib, besok ke depan bangsa kita bakal baik, negara kita bakal dipegang oleh penguasa-penguasa yang baik, dan agama akan dipegang oleh ulama-ulama yang baik. Tapi kalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya hancur, anak-anak mudanya main judi, anak-anak mudanya narkoba, anak-anak mudanya mabuk, anak-anak mudanya melakor, besok ke depan bangsa kita akan rusak, bangsa kita akan hancur, negara, penguasa-penguasanya bakal jadi penguasa-penguasa yang rusak, rakyatnya rusak, dan agama bakal dipegang oleh orang-orang yang rusak, saudara-saudara. Maka nasib bangsa ke depan tergantung daripada kalian, wahai anak-anak muda. Oleh karena jadilah anak-anak muda baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melanjutkan tadi disampaikan oleh Habib Rizik, sebagaimana dalam kaidah dikatakan, idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Kalau pemimpinnya rusak, maka yang dipimpin pun akan rusak, saudara-saudara. Imam Ghazali mengatakan, fasadul ra'iyah bi fasadil umara, atau salatin, atau muluk.
Wa fasadul umara bi fasadil ulama. Rakyat itu rusak karena rusaknya para pejabat, saudara-saudara. Sebagaimana yang tadi Habib telah jelaskan, kenapa kok wudhu kepala dulu kok bukan kaki dulu. Jadi tidak takhayyara rumus, takhayyara marus. Kalau pemimpinnya rusak, maka yang dipimpin pun akan rusak, saudara-saudara. Makanya kalian para pemimpin, kalian para pejabat, coba kalian ngaca, kalian punya diri. Perbuatan dosa yang telah kalian lakukan, perbuatan maksiat yang telah kalian lakukan. Kalian diberi amanah oleh rakyat, tapi kalian semena-mena kepada rakyat. Kalian diberi amanah oleh rakyat, tapi kalian hianati rakyat. Kalian bohongi rakyat, kalian dustakan rakyat. Kalian pakai uang rakyat untuk berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah. Kalian pakai uang rakyat untuk judi online bahkan telah merasuk ke dalam tubuh TNI, ke dalam tubuh Polri, ke dalam tubuh anggota DPR, bahkan tubuh para ulama, tubuh para ustaz, tubuh para kiai, tubuh para habaib. Jadi yang kita jual judi online itu bukan cuma umaroknya saja, ustaznya ada, kiainya ada, habibnya juga ada, saudara-saudara. Makanya tadi Habib Hanif membacakan qasidah anti narkoba, anti judi, itu semua kita pakai, kita laksanakan. Judi, narkoba merusak bangsa, merusak negara, merusak kau punya masa depan, merusak kau punya rumah tangga. Sampai saya diceritakan, gara-gara judi online ada polisi dibakar sama istrinya, terus istrinya poluan, gaji biasanya 2.800.000, dikasih cuma 800, dia poluan, dia tahu gaji perasaan 2.800.000 kok tiap bulan ngasih 800. Saya tidak mau kasih tahu cerita ini saya dapat dari mana. Intinya saya dapat dari Mahum dah. Paham ya? Nah, terus ini orang cerita terus di borgol, laki di borgol disiram bensin dibakar. Gara-gara apa? Gara-gara judi online, saudara. Telah merasuki tubuh TNI, tubuh Polri, tubuh DPR, RT, RW, lurah, camat, bupati. Kalau presiden, wallahu a'lam bishawab. Presiden udah banyak uangnya, udah banyak ininya, nggak mungkin. Wallahu a'lam, tapi wallahu a'lam dia nggak tahu, saudara. Tapi kalau ada ustaz, ada kiai, habib yang majlis online, itu saya tahu. Oleh karenanya hadirin sekalian, ini bukan hanya musuh bagi pemerintah yang baru-baru saat ini aja. Makanya kata Habib tadi, kemarin kemana aja FPI itu, mereka tukang bubarkan judi, mereka tukang bubarkan tempat maksiat, tukang bubarkan khamr, malah dibubarkan. Sebenarnya gampang, kalian mau tangkap bandar pekerja, mau tangkap orang yang menjudi online, tangkap bandarnya. Menurut intel yang saya dapatkan, itu bandarnya ada servernya di Kamboja, katanya, saudara. Itu ada di Kamboja. Nah, maka Indonesia harus jadi negara yang kuat. Kalau emang bandarnya ada di mana? Ada di Kamboja. Terus yang paling banyak terkena dampak keburukannya adalah warga dan rakyat Indonesia. Pemerintah harus bertindak tegas, betul? Betul? Pemerintah harus bertindak tegas. Tidak ada urusan mau bandarnya di mana, jangankan Kamboja, andaikan bandarnya Amerika, lawan, bumi hanguskan. Tidak ada tempat di Indonesia bagi orang-orang yang narkoba dan main judi online, berbuat dosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Oleh karenanya kami, para pemuda-pemudi Indonesia, pada malam hari ini kami bersumpah bahwasanya mabuk-mabukan, narkoba, khamr, apapun jenisnya, judi, mau online, mau offline, apapun jenisnya, kami para pemuda-pemudi Indonesia tidak akan tinggal diam. Kami pemuda-pemudi Indonesia akan berada di warisan paling depan, melawan judi online, melawan narkoba sampai titik darah menghabiskan dosa. Saya tanya semua pemuda-pemudi di sini, siap lawan judi online? Siap lawan judi online? Kalian judi online TNI siap lawan? TNI siap lawan? Polisi lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Polisi di sini ngomong lawan deh. Bisa ditangkap Pak polisi, ampun Pak, disuruh Habib Bahar. Orang berani itu fisiri wal alaniyah. Orang kalau mau berani jangan cuma di depan banyak orang gini. Namanya berani itu mau banyak orang, kayak mau sendiri, tidak akan berkurang kadar keberaniannya. Itu orang yang berani, saudara. Makanya Habib Bahar, kenapa kok gak mau bahas legal asap? Aduh, udah malas ya bahas legal asap. Kenapa, saudara-saudara?
silahkan kalian jatuhkan kehormatan Pak Alawi, silahkan kalian hina sesuka hati kalian. Diamnya para Alawi, diamnya para Alawi atas orang-orang yang hina itu adalah suatu jawaban, saudara-saudara, bahwa saya memang singa terlalu mahal untuk membalas gonggongan anjing-anjing. Saudara-saudara, kami Alawi bagaikan kayu gaharu, yang dimana kayu gaharu semakin dibakar semakin semerbak wanginya. Kami Alawi bagaikan besi, semakin ditempa semakin dibakar. Kami akan menjadi pedang yang terhunus yang siap memenggal leher-leher para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tanya sekali lagi, subang ada di sini, siap lawan kemaksiatan, siap lawan kemungkaran, siap hadis itu online, siap berantas narkoba, siap lawan pengkhianat bangsa, siap hancur Islam, siap mati di NKRI. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Terakhir mau doa buat Habib. Apa udah seminggu anak punya pneumonia ini, apa pneumonia, apa bercak baru-baru. Jadi selama seminggu ini enggak, udah 2 minggu apa terakhir kan acara di Cikarang kemarin. Makanya mohon doa agar Allah berikan kesembuhan. Ini datang lari Habib Mahdi, usia kualitas juga. Masa Habib Rizik datang ke sini, sana datang kualat. Jadi saya bisa sampaikan sebab ada pawang yang jadi gak berani. Semua orang bilang, semua Habib saya semua pawangnya Habib itu dia tak dengar, semua guru-gurunya dia tak dengar, sebab pawangnya cuma satu, Imam besar Habib Rizik cuma itu pawangnya. Mau presiden dimakan sebenarnya, pawangnya Habib cuma satu, Habib Rizik itu pawangnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur guru kami, besar kami, Mahdi saudara kami Habib Mahdi, dan semuanya. Mudah-mudahan Pak Ali Pak polisinya polis baik kayaknya. Kalau saya itu orangnya, ada orang yang berpikiran baikul faham, pemikirannya sempit, satu bocorin perahu semua tenggelam. Jadi ada satu polisi bangsa, semua polisi dianggap bangsa. Ada orang yang begitu. Kalau saya nggak gitu. Kalau pemikiran saya, buah satu keranjang, ada satu yang busuk itu yang saya buat. Jadi ada satu polisi bangsa, ya satu itu aja bangsa. Tidak bakal semua yang bangsa. Kenapa? Syirarul ulama alladzina ya'tuna al-umara wa khiyarul umara alladzina ya'tuna al-ulama. Perhatikan Pak, dengar ya, Pak Muslim mana saya dulu. Sebaik-baiknya pejabat, aparat adalah pejabat dan aparat yang datang ke ulama. Sebangsat-bangsatnya ulama, seburuk-buruknya ulama, ulama yang datang ke pejabat dan aparat dengan tujuan untuk menjadi penjilat-penjilat. Ini muslim saya atau orang lain, insyaallah. Jangan apa kali bicara. Ini saya sudah sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.